Nama Desa Made Darmawati menjadi sorotan publik dalam beberapa jam terakhir. Itu setelah ia menghina agama Hindu, agama yang dianutnya sebelum ia pindah ke agama Islam. Berdasarkan penelusuran Indosound, desa diketahui berasal dari Giri Kusuma, Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Ia tinggal di Payangan hingga tamat dari SMP 1 Payangan. Desa kemudian melanjutkan SMA di Denpasar. Tamat SMA, Desa kemudian ikut kakaknya merantau ke Jakarta. Di ibu kota, ia kuliah di salah satu universitas. Namun, semenjak saat itu, kakaknya kehilangan kontak dengan Desa. Keluarganya hanya tahu kalau Desa sudah menikah, namun keluarganya bahkan tidak tahu ia menikah dengan siapa. Bertahun-tahun lamanya tak mendengar kabarnya, keluarganya akhirnya mendengar kabar Desa lewat video ceramahnya yang viral itu. Ini Desa adalah dosen pendidikan ekonomi di PKIP UHAMKA. Dia juga menjabat Ketua Pusat Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa UHAMKA. Yang jadi sorotan dalam ceramahnya, Desa malah menghina agama Hindu, agama yang dianutnya sebelum ia masuk Islam. Namun celakanya, semua yang ia katakan tentang agama Hindu justru merupakan kekeliruannya dalam memahami konsep ketuhanan Hindu. Pertama, ia mengaku pernah diajak ayahnya waktu kecil untuk menonton upacara ngaben. Namun ia keliru dengan menyebut lokasi upacara ngaben di alun-alun. Padahal ngaben biasanya dilakukan di setro atau semo atau kuburan. Saya dari masih mungkin 5 tahun, berapa umur saya dulu digendong bapak saya naik di sungai di sini, saya diajak nonton bola ke alun-alun namanya. Di situ ada orang meninggal. Orang meninggal itu diaben, dibakar dan sebagainya. Dan saya udah ketakutan duluan. Kalau setiap saya ngelihat orang mati, saya merinding dan bisa sakit panas dingin gitu. Kedua, ia mengaku bingung dengan konsep Trimurti di dalam konsep ketuhanan Hinduisme. Ia menganggap Tuhan Hindu banyak, padahal Tuhan dalam Hindu, sebagaimana dalam keyakinan lain manapun di dunia, hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Ketiga, Desa juga menghina ritual peribadatan agama Hindu dengan menceritakan kisah tentang ayah kandungnya sendiri yang melaksanakan sembahyang malam. Ia menyebut agama Hindu adalah agama yang mengakal-akali. Mohon maaf nih, agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya, coba. Tak sampai di situ, Desa juga menghina Bali dengan menyebut bahwa Bali adalah pusat setan terbesar di dunia, di samping India, Cina, dan Korea. Ia mendasarkan pendapatnya itu lantaran di Bali tidak terdengar suara azan. Menurut saya, setan terbesar di dunia ini apa? Bapak Ibu tahu, pernah membaca setan terbesar di dunia? India, India, Bali, Cina, Korea. Ya. Kenapa banyak? Pertama tidak ada ajan. Dijemput setannya, dipakai sajenan, dipakai potong ayam putih, hitam,
disajikan di situ di depan rumah. Saya baru pulang dari Jakarta dulu, saja tuh terguling-guling. Wah, ini ada setan yang menjemput saya. Kata Desa pula, mengajari jemaah yang mendengarkannya agar jangan buka pintu saat azan berkumandang. Kalau Bapak Ibu ajan, pintu jangan dibuka. Karena itu apa? Mohon maaf, manusia yang sebelumnya tidak Islam itu masuk ke neraka, itu dia mau kembali. Itu yang saya baca, makanya saya masuk Islam. Itu kembali ke dunia, saya minta taubat ya Allah, saya ingin berbuat baik ya Allah. Itu hidup sesudah mati, saya baca itu. Dia bertobat, makanya dia ada di pintu-pintu yang adem. Maka kalau ajan jangan buka pintu, itu disebut dengan setan tidak diundang. Tapi kalau di Bali itulah setan diundang, karena disiapkan sajenan. Atas videonya yang viral itu, Desa pun dilaporkan ke Polda Bali oleh Aliansi Masyarakat Bali pada Jumat 16 April 2021. Ketua Kesatria Kris Bali Ketut Ismail Jaya meminta pihak kepolisian agar segera mengusut kasus penistaan tersebut. Namun laporan mereka ditolak karena dianggap belum memenuhi syarat untuk kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Ada beberapa unsur yang masih kurang, misalnya tentang siapa yang di awal menyebabkan, dan ini disebabkan oleh konteks apa, apakah untuk umum ataukah di tempat mereka saja, ujar Ismail. Berita ini dilansir dari indoson.id.